Kalau Anda pikir panjang umur itu hanya soal takdir atau keturunan, Anda keliru. Di Jepang, ada sebuah kepulauan bernama Okinawa, di mana warganya hidup paling lama di dunia. Menemukan lansia berusia di atas 100 tahun yang masih aktif berkebun di sana adalah hal yang biasa. Apa rahasia mereka? Bukan karena genetik super atau obat-obatan canggih. Rahasia mereka terletak pada 7 hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yang seringkali justru kita abaikan. Di video ini, kita akan mencuri ke-7 rahasia panjang umur dan tetap prima dari para lansia di Jepang. Dan nanti di menit ke-15, saya akan bongkar rahasia nomor 5, yaitu Ikigai, sebuah konsep non-makanan yang menurut para ilmuwan menjadi kunci utama kebahagiaan dan umur panjang mereka. Klik like dulu, dan bagikan video ini jika Anda merasa informasinya penting, karena apa yang akan kita pelajari hari ini bisa mengubah cara pandang kita tentang menua. Untuk bisa memahami mengapa para lansia di Jepang bisa mencapai usia yang begitu panjang dengan kondisi tubuh yang masih prima, kita perlu melihatnya dari kacamata sains. Para peneliti dari seluruh dunia telah lama terpesona oleh fenomena ini, terutama di wilayah yang mereka sebut Blue Zones atau zona biru. Membedah fenomena Blue Zones dan Okinawa zona biru adalah istilah yang diberikan oleh peneliti dan Buettner untuk beberapa wilayah geografis di dunia di mana penduduknya secara statistik hidup lebih lama dan lebih sehat daripada di tempat lain. Salah satu zona biru yang paling terkenal dan paling banyak diteliti adalah Okinawa, Jepang. Menurut data dari World Health Organization, WHO, Jepang secara konsisten menempati peringkat teratas dalam hal angka harapan hidup. Di Okinawa, jumlah centenarian atau orang yang hidup hingga usia 100 tahun bisa mencapai 3 hingga 5 kali lipat lebih banyak dibandingkan di negara-negara maju lainnya. Pertanyaannya, apa yang terjadi di tingkat seluler? Mengapa tubuh mereka seolah-olah menua dengan kecepatan yang jauh lebih lambat? Jawabannya terletak pada 2 senjata utama yang mereka miliki untuk melawan proses penuaan. Senjata DMY 1, menjaga ujung tali sepatu, DNA, telomere. Bayangkan di dalam setiap sel tubuh kita ada kromosom, yaitu untayan DNA yang membawa semua informasi genetik kita. Di setiap ujung kromosom ini ada sebuah topi pelindung, mirip seperti ujung plastik pada tali sepatu. Topi pelindung inilah yang disebut telomere. Fungsinya adalah untuk mencegah untayan DNA kita terurai atau rusak setiap kali sel membelah diri. Setiap kali sel kita membelah, telomere ini akan menjadi sedikit lebih pendek. Saat telomere sudah menjadi terlalu pendek, sel tidak bisa lagi membelah diri. Jadi akan menua dan mati. Jadi panjang telomere seringkali dianggap sebagai salah satu penanda biologis dari usia sel kita. Kabar baiknya, kecepatan pemendekan telomere ini tidak hanya ditentukan oleh takdir. Gaya hidup kita sangat memengaruhinya. Gaya hidup yang buruk, penuh stres dan peradangan akan mempercepat pemendekan telomere. Sebaliknya, gaya hidup sehat bisa memperlambatnya. Atau bahkan menurut beberapa penelitian sedikit memanjangkannya kembali. Gaya hidup lansia Jepang adalah sebuah kelas master dalam menjaga telomere mereka tetap panjang. Senjata Neome 2, memadamkan api kecil. Peradangan kronis senjata. Kedua, yang mungkin lebih penting, ini adalah kemampuan mereka untuk menekan peradangan kronis tingkat rendah. Bayangkan peradangan ini seperti api kecil yang terus-menerus menyala di seluruh penjuru tubuh kita. Ini tidak cukup besar untuk menimbulkan rasa sakit yang akut, tapi panasnya yang terus-menerus akan merusak sel-sel, pembuluh darah, dan organ-organ kita secara perlahan tapi pasti. Peradangan kronis inilah yang menjadi akar dari hampir semua penyakit penuaan yang kita takuti. Penyakit jantung, stroke, diabetes, demensia, dan bahkan kanker. Api kecil ini seringkali dinyalakan oleh pola makan yang buruk, tinggi gula dan lemak jahat, kurang gerak, stres, dan kurang tidur. Makanan dan gaya hidup para lansia di Jepang adalah pemadam kebakaran alami yang paling efektif. Pridikokaelakan senyawa antiinflamasi dari ikan, sayuran, dan teh hijau yang secara aktif memadamkan api kecil ini setiap hari, menjaga bangunan tubuh mereka tetap sejuk dan bebas dari kerusakan. Dengan memahami kedua senjata ini, menjaga telomere dan memadamkan peradangan kita
Kini siap untuk mempelajari 7 rutinitas spesifik yang mereka gunakan untuk mencapai hal tersebut. Sebelum membahas 7 rutinitas ala Jepang, kita perlu berkaca sejenak. Mari kita identifikasi 3 perangkap gaya hidup modern yang seringkali kita jalani, yang justru bertolak belakang dengan kearifan para lansia di Jepang, dan secara aktif memperpendek umur kita. Perangkap pertama, kalori berlimpah, nutrisi kosong. Gaya hidup modern seringkali menjebak kita dalam pola makan yang aneh. Kita makan sangat banyak, tapi tubuh kita justru kelaparan. Kita mengonsumsi makanan dan minuman yang sangat padat kalori, namun miskin nutrisi vital seperti vitamin, mineral, dan antioksidan. Contohnya sangat akrab, minuman bersoda, teh manis kemasan, kentang goreng, keripik, biskuit, dan makanan cepat saji. Makanan-makanan ini memberikan ledakan energi sesaat dari gula dan lemak, namun setelah itu, ia hanya meninggalkan sampah peradangan di dalam tubuh. Ini sangat kontras dengan diet Okinawa yang rendah kalori, namun sangat padat nutrisi dari sayuran dan ubi ungu. Perangkap ini adalah penyebab utama dari obesitas dan peradangan kronis yang merusak tubuh kita dari dalam. Tapi yang lebih berbahaya, ada perangkap lain yang menyerang pikiran kita. Perangkap kedua, stres kronis dan kehidupan yang selalu terburu-buru. Dunia modern menuntut kita untuk selalu produktif, selalu terhubung, dan selalu bergerak cepat. Kita terus-menerus dibombardir oleh notifikasi gawai, tenggat waktu pekerjaan, dan kekhawatiran finansial. Akibatnya tubuh kita seringkali berada dalam mode bertarung atau lari secara permanen. Mode ini akan membanjiri darah kita dengan hormon stres kortisol. Universitas Harvard mencatat bahwa kortisol yang tinggi secara kronis dapat meningkatkan tekanan darah, menaikkan gula darah, dan yang terpenting, memicu peradangan serta mempercepat pemendekan telomere. Kita merasa sibuk dan produktif, padahal kita sedang membakar lilin dari kedua ujungnya, mempercepat proses penuaan sel kita. Hal ini sangat berbeda dengan ritme hidup lansia di pedesaan Jepang, yang lebih lambat dan selaras dengan alam. Namun yang jarang diketahui, ada satu lagi perangkap yang justru semakin parah di usia senja. Perangkap ketiga, isolasi sosial dan rasa kesepian. Di zaman dulu, lansia dihormati sebagai sesepuh di tengah keluarga besar. Kini, di era modern, banyak lansia yang tinggal sendiri atau merasa terasing dari kesibukan anak dan cucunya. Rasa kesepian ini bukanlah sekadar perasaan sedih. Ia adalah sebuah kondisi yang berbahaya bagi kesehatan. Berbagai penelitian, termasuk yang dipublikasikan di jurnal-jurnal medis ternama, menemukan bahwa isolasi sosial kronis memiliki dampak buruk pada kesehatan yang setara dengan merokok 15 batang per hari. Rasa kesepian dapat meningkatkan peradangan, menaikkan tekanan darah, dan menurunkan fungsi imun tubuh. Kita mungkin terhubung dengan ribuan orang di media sosial, tapi kita kehilangan koneksi nyata dari sentuhan dan tawa bersama. Dari ketiga perangkap ini, mana yang paling Anda rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Tulis di komentar. Saya baru tahu dampaknya. Setelah mengenali perangkap gaya hidup modern, sekarang saatnya kita mempelajari jalan keluar yang diajarkan oleh para lansia di Jepang. Ini adalah 7 rahasia atau rutinitas yang menjadi fondasi dari umur panjang dan vitalitas mereka. Rahasia pertama, diet rendah kalori, padat nutrisi. Ini adalah fondasi utama. Pola makan tradisional Okinawa sangat kaya akan sayuran, terutama ubi jalar ungu, yang menjadi sumber karbohidrat utama mereka, bukan nasi putih. Mereka makan banyak sayuran berdaun hijau, labu, dan polong-polongan seperti kedelai. Cara adaptasi di Indonesia, isi piring kita dengan lebih banyak sayuran lokal seperti bayam, kangkung, terong, labu siam. Jadikan ubi jalar, ungu atau oranye sebagai pengganti nasi sesekali. Kurangi drastis makanan olahan dan gorengan. Rahasia kedua, filosofi Hara Hachibu. Makan berhenti sebelum kenyang. Ini adalah praktik pengendalian kalori secara alami yang diucapkan sebelum makan sebagai pengingat. Hara Hachibu berarti makanlah sampai perutmu 80% penuh. Cara adaptasi di Indonesia. Latih diri Anda untuk makan secara perlahan. Kunyah setiap suapan dengan baik. Letakkan sendok sejenak di tengah-tengah makan. Minum segelas air sebelum mulai makan.
Dengarkan sinyal tubuh, dan berhentilah saat rasa lapar sudah hilang. Bukan saat perut sudah terasa begah atau penuh sesak. Rahasia ketiga, mengonsumsi makanan dari laut, ikan dan rumput laut. Diet Jepang sangat kaya akan ikan berlemak yang merupakan sumber omega-3, DHA dan EPA terbaik. Mereka juga rutin mengonsumsi rumput laut yang kaya akan mineral dan antioksidan langka seperti fukoxanthin. Cara adaptasi di Indonesia. Perbanyak konsumsi ikan kembung. Sarden atau tongkol minimal 3 kali seminggu. Olah dengan cara dibakar, dipepes, atau ditim. Untuk rumput laut, wakame kering kini sudah banyak dijual. Tambahkan sedikit ke dalam sup sayur bening Anda. Rahasia keempat, aktivitas fisik alami sepanjang hayat lansia di Okinawa, tidak pergi ke gym. Mereka terus bergerak secara alami sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Mereka banyak berjalan kaki, berkebun, dan melakukan senam radio Taiso di pagi hari. Cara adaptasi di Indonesia. Jangan targetkan olahraga yang berat. Cukup targetkan untuk tidak duduk terlalu lama. Bangun dan berjalanlah setiap 30 menit. Lakukan jalan kaki cepat setiap pagi atau sore. Tekuni hobi berkebun jika Anda memiliki halaman. Kalau Anda siap mencoba menerapkan salah satu rutinitas baik ini, tulis, "Saya mulai hari ini" di kolom komentar sebagai penyemangat. Rahasia kelima, memiliki ikigai, alasan untuk bangun di pagi hari. Ini adalah konsep non-makanan yang menjadi kunci utama mereka. Ikigai adalah titik temu antara apa yang Anda cintai, apa yang Anda kuasai, apa yang dunia butuhkan, dan apa yang bisa memberi Anda penghasilan. Meskipun di usia tua, ini lebih ke arah kepuasan batin. Memiliki ikigai memberikan tujuan hidup yang membuat para lansia tetap bersemangat. Cara adaptasi di Indonesia. Temukan kembali gairah Anda. Apakah itu mengajar mengaji, merawat cucu, aktif di organisasi sosial, atau menekuni hobi seperti melukis atau menulis? Temukan alasan yang membuat Anda ingin membuka mata setiap pagi. Rahasia keenam, ikatan sosial yang kuat, moai. Di Okinawa ada tradisi membentuk moai, yaitu sebuah kelompok kecil teman-teman dekat yang saling mendukung secara sosial, emosional, dan bahkan finansial seumur hidup mereka. Mereka rutin bertemu untuk mengobrol, minum teh, dan berbagi cerita. Cara adaptasi di Indonesia. Jagalah tali silaturahmi. Jangan mengisolasi diri. Aktiflah di komunitas pengajian, grup arisan, atau klub senam. Rutinlah menelepon sahabat-sahabat lama Anda. Koneksi sosial adalah vitamin terkuat bagi jiwa. Rahasia ketujuh, menghabiskan waktu di alam. Shinrin-yoku. Shinrin-yoku berarti mandi hutan. Ini adalah praktik berjalan santai di alam, menghirup udara segar, dan menyerap suasana hutan atau taman. Cara adaptasi di Indonesia. Luangkan waktu di akhir pekan untuk berjalan-jalan santai di taman kota, kebun raya, atau area persawahan jika memungkinkan. Duduklah di bawah pohon yang rindang. Dengarkan suara alam. Penelitian menunjukkan praktik ini dapat menurunkan hormon stres kortisol dan tekanan darah. Dampak pada organ lain keajaiban dari 7 rutinitas ini adalah efeknya yang menciptakan sebuah simfoni kesehatan, di mana setiap organ tubuh ikut merasakan manfaatnya dan bermain dengan harmonis. Dampak pada otak. Rutinitas seperti memiliki ikigai dan moai, ikatan sosial, terbukti secara ilmiah dapat menurunkan risiko demensia dan penyakit Alzheimer. Otak yang terus digunakan dan jiwa yang terus merasa terhubung akan tetap tajam. Ditambah lagi, asupan omega-3 dari ikan adalah bahan bangunan utama bagi sel-sel otak. Dampak pada jantung. Pola makan ala das, filosofi hara hachibu yang mencegah obesitas, serta rutinitas mengelola stres dan aktivitas fisik adalah sebuah paket lengkap untuk melindungi jantung. Menurut American Heart Association, semua elemen ini secara langsung berkontribusi pada penurunan tekanan darah, kolesterol jahat, dan menjaga kesehatan pembuluh darah. Dampak pada tulang dan otot. Aktivitas fisik alami seumur hidup seperti berjalan dan berkebun adalah cara terbaik untuk melawan sarkopenia, penyusutan otot, dan osteoporosis, pengeroposan tulang. Otot dan tulang yang terus digunakan akan memberi sinyal pada tubuh untuk tetap menjaganya kuat.
Dampak pada sistem imun diet yang kaya pelangi antioksidan dari sayuran, rendah gula, serta gaya hidup rendah stres dan tidur cukup adalah kunci untuk menjaga sistem imun tetap kuat dan waspada dalam melawan infeksi dan penyakit. Ada beberapa mitos yang sering beredar tentang gaya hidup Jepang. Mari kita luruskan. Mitos pertama, orang Jepang panjang umur itu murni karena faktor genetik atau keturunan. Faktanya, ini adalah mitos terbesar. Penelitian pada para imigran Jepang yang pindah ke negara-negara barat, seperti Amerika atau Brazil, menunjukkan sebuah fakta yang mengejutkan. Ketika mereka mulai mengadopsi pola makan dan gaya hidup barat, tinggi lemak, gula dan stres, angka harapan hidup mereka menurun, dan tingkat penyakit jantung serta diabetes mereka meningkat, mendekati populasi lokal. Ini adalah bukti terkuat bahwa gaya hidup jauh lebih dominan perannya daripada genetik. Mitos kedua, makanan Jepang itu hambar dan membosankan. Faktanya, makanan Jepang memang tidak menggunakan banyak bumbu rempah seperti masakan Indonesia. Namun mereka adalah master dalam menciptakan rasa umami atau gurih yang dalam. Rasa ini tidak berasal dari garam atau MSG berlebih, melainkan dari bahan-bahan alami seperti kaldu rumput laut, kombu, jamur shiitake kering, dan serutan ikan katsuobushi. Mitos ketiga, untuk panjang umur, kita harus olahraga berat seperti atlet. Faktanya, lansia di Okinawa tidak ada yang pergi ke pusat kebugaran. Rahasia mereka adalah konsistensi dalam gerakan ringan dan alami. Berjalan kaki, naik turun tangga, bekerja di kebun, dan melakukan senam peregangan setiap hari ternyata jauh lebih efektif untuk umur panjang daripada olahraga berat yang hanya dilakukan sesekali. Kalau Anda baru tahu fakta ini, klik like dan bagikan video ini. Rangkuman dan arahan harian kesimpulannya sederhana. Rahasia panjang umur ala lansia Jepang bukanlah tentang satu pil ajaib, melainkan tentang harmoni dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Mari kita rangkum menjadi sebuah panduan harian yang bisa kita mulai. Setiap pagi temukan alasan Anda untuk bangun, ikigai kecil, lakukan peregangan ringan, atau jalan kaki singkat di bawah sinar matahari, minum segelas teh hijau tawar setiap kali makan. Terapkan prinsip hara hachibu, berhenti sebelum kenyang, pastikan ada pelangi sayuran di piring Anda. Kunyah perlahan dan nikmati makanan Anda. Setiap minggu jadwalkan makan ikan minimal 3 kali, hubungi atau temui sahabat Anda, moai. Luangkan waktu sejenak untuk bersentuhan dengan alam. Mulailah dari satu hal kecil. Mungkin hanya dengan mengganti teh manis sore Anda dengan teh hijau tawar. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah sederhana. Sebagai penutup Bapak dan Ibu, izinkan saya berbagi sebuah pepatah tua dari Okinawa yang sangat indah dan mengubah cara kita memandang usia. Pepatah itu berbunyi, pada usia 70, engkau masih seorang anak-anak. Pada usia 80, kau adalah seorang pemuda. Dan pada usia 90, jika para leluhur di surga mengundangmu untuk datang, mintalah mereka untuk menunggu sampai engkau berusia 100 tahun, di mana kau mungkin akan mempertimbangkannya. Pepatah ini bukanlah sebuah lelucon. Ia adalah cerminan dari sebuah pola pikir, sebuah budaya yang melihat usia senja bukan sebagai periode kemunduran dan kelemahan, melainkan sebagai puncak dari kehidupan yang penuh kebijaksanaan, kegembiraan, dan tujuan. Mereka tidak takut menua, karena mereka terus hidup dengan prima. Pola pikir inilah yang didukung oleh 7 rutinitas yang telah kita pelajari, yang menjadi rahasia sesungguhnya dari umur panjang mereka. Kabar baiknya adalah, kita pun bisa mengadopsi pola pikir dan kebiasaan ini, dimanapun kita berada. Kalau video ini bermanfaat dan memberikan inspirasi baru, jadikan ke grup keluarga Anda. Mari kita ubah cara pandang kita tentang menua. Bukan sebagai akhir, melainkan sebagai sebuah babak baru yang penuh potensi. Terima kasih telah menyimak. Disclaimer. Konten ini hanya untuk tujuan wawasan dan edukasi semata, bukan untuk menjadi saran profesional menggantikan dokter profesional. Sebelum Bapak Ibu mengubah kebiasaan ini, harap UTNUK berkonsultasi dengan pihak medis profesional. Kami berharap langkah Bapak Ibu dipermudah dan sehat selalu hingga akhir usia. Kapanpun dimanapun, jaga terus kesehatan. Jangan mengabaikan hal-hal kecil YG bisa membawa petakan besar bagi kesehatan.
Rutinitas kecil dan hal-hal kecil bisa berdampak besar bagi kesehatan kita. Rutinitas adalah gaya hidup yang perlu dijalankan untuk menjadikan tubuh semakin sehat dan prima. Namun menjaga kesehatan dengan berpikir yang baik juga merupakan cara menjaga kesehatan. Berikutnya kami akan menyajikan tips-tips sehat penting lainnya. Jadi jika ibu bapak suka, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Jangan sampai ketinggalan info sehat lainnya. Kami menunggu bapak ibu kembali ke channel video kami. Yuk kita mulai langkah besar dari hal-hal kecil semacam ini.